Tuhanlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sadula yang selalu memberikan dukungannya kepada saya dalam melaksanakan tugas TPP ini. Yang terhormat Ibu Bapak Guru yang telah hadir, terima kasih atas kehadirannya. Pada acara hari ini adalah diseminasi dari modul 1.4 yaitu budaya positif, membentuk keyakinan kelas positif untuk meningkatkan pembelajaran. Sebelum acara dimulai, saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan yang nanti akan dibuka langsung oleh Ibu Kepala Sekolah. Yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga acara inti diseminasi modul 1.4 budaya positif membentuk keyakinan kelas. Saya sangat berbahagia sekali, bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang kelas 1 ini. Bisa berkumpul di ruang kelas 1 ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif membentuk keyakinan kelas positif untuk meningkatkan pembelajaran, di mana kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang menunjang sekali untuk guru penggerak kita, ya, yaitu Ibu Susilawati SPD, yang mana beliau sekarang adalah salah satu calon guru penggerak dari SD Negeri Tanjung Karang, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Itu suatu kebahagiaan buat saya, terutama saya sebagai kepala sekolah sangat bangga karena salah satu guru kami ada yang bisa meningkatkan prestasinya baik untuk secara prioritas pendidikannya sendiri maupun untuk jenjang dari kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Tanjung Karang ini. Itu sangat mendukung sekali karena banyak sekali ide-ide positif yang bisa dikembangkan nantinya. Selain untuk profesi dirinya sendiri juga bisa untuk meningkatkan atau menjadi salah satu figur dari teman-temannya, dari guru-guru dari dulu Tanjung Mekar 2 yang belum bisa mencapai untuk jadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan ini suatu motivasi tersendiri buat guru-guru yang lain yang belum mencapai ke arah sana, jadi tergerak dengan melihat menyaksikan kegiatan yang sangat bagus. Langsung ke acara ini saja ya, pada Ibu. Materi hari ini adalah tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Diharapkan dengan budaya positif di sekolah, murid akan memiliki nilai kebajikan yang sesuai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ada yang hafal dengan profil Pancasila? Apa saja? Pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah gotong royong, mandiri, kreatif, benar kritis. Nah, diharapkan nanti siswa-siswi kita, murid-murid kita ini memiliki nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil Pancasila. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya ingin bertanya dulu sebagai tanya pemantik. Ibu tinggal menjawab setuju atau tidak setuju.
bahwa ini adalah sesuatu hal yang baru. Nah, disinilah luar biasanya materi dari budaya positif ini. Kita akan menemukan pernyataan baru dari modul ini, sesuatu yang tadinya menurut kita adalah hal yang benar-benar positif. Ternyata kita akan dikejutkan dengan ternyata sesuatu yang positif tersebut bisa berdampak negatif. Nah, pada modul ini kita akan disajikan sesuatu yang baru. Sebelumnya saya mohon maaf kepada ibu semua di sini. Kita di sini saya bukan untuk menggurui ya, Bapak Ibu. Kita sharing session aja. Apabila ada keluhan atau saling berbagi ilmu pengetahuan. Kebetulan pada saya sedang mengikuti pelatihan di PGP ini, jadi saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi ini kepada Bapak dan Ibu. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang semacam kasih sayang, toleransi, tanggung jawab, kejujuran, percaya, dan nilai-nilai kebajikan lainnya akan memberikan peran yang besar ketika melakukan analisis atau melakukan pertimbangan terhadap suatu masalah dalam menentukan keputusan. Nah, pada diseminasi ini topik yang akan dibahas adalah yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan nilai berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol dulu. Yang keenam adalah segitiga distribusi. Nah, sebagai kepala jiwa baru, kita sebelum ke materi selanjutnya, coba saya minta ibu semua kepalkan tangannya. Misalkan kita memiliki sesuatu yang berharga, misalkan kita punya cincin, sesuatu yang berharga tidak cincin kita ini. Kita masukkan ke dalam kepala tangan kita. Nah, misalkan di sini ada dua orang. Yang satu mengepalkan tangan, berusaha mempertahankan haknya. Yang satu berusaha untuk mendapatkan cincin tersebut dari kita. Coba silakan, misalkan berpasangan sekarang. Silakan, nah Ibu Rati dengan Ibu Alista. Coba silakan sekarang berebut. Ibu Rati mengepalkan tangan sekuat tenaga. Ibu Alista juga sama, ingin mendapatkan sesuatu yang berharga tersebut dari Ibu Rati. Coba silakan. Kira-kira siapa yang kalah? Silakan coba Bapak ada yang ikut praktekkan. Silakan berpasangan. Bagaimana? Siapa yang kalah? Berhasil. Dengan cara apa? Oh enggak berhasil. Bu Ade sama Bu Judy berhasil? Tidak. Nah, ternyata kita ini memiliki kontrol diri sendiri. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Guru di sini tidak bisa mengontrol diri. Karena setiap diri individu ini kita yang bertanggung jawab. Sesuatu yang harus kita pertahankan, kita yang bisa mengontrolnya, bukan orang lain. Walaupun memang ada yang bisa dikontrol, memang itu karena ada faktor dari luar. Misalkan Ibu Rati dan Ibu Alista. Ternyata kalau Ibu Rati bisa akhirnya terpegang fungsinya, itu dikarenakan ada usaha-usaha dari Ibu Alista, misalkan dengan mengancam, awas kalau tidak diberikan nanti kamu pulangnya saya jilat. Nah, berarti itu ada sebuah apa? Ancaman. Atau misalkan Ibu Nuri dan Ibu Ade, ternyata Bu Nuri kalah bisa memberikan buku tersebut kepada Bu Ade. Rupanya ada strategi baru dari Bu Ade. Bu Nuri pasti benar, ya tenang, gak ada makan ke saya. Nah, berarti itu apa? Sogokan ya, atau hadiah. Nah, ternyata kita juga bisa perdayakan ya kontrol diri kita dengan sebuah hukuman ataupun penghargaan, tapi tetap pada dasarnya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, dari materi tersebut, nah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan itu ini adalah sebuah ilusi kontrol. Ilusi bahwa itu bisa mengontrol diri, sebenarnya tidak. Yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata pemberian hukuman bisa
Karena apa? Karena takut dihukum. Dari situ sudah terbentuk pembentukan karakter. Ternyata dengan pemberian hukuman itu tidak akan efektif. Ternyata bukan dalam diri siswa tersebut, ide datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum. Ada lagi yang satu lagi, datang ke sekolah pagi-pagi, kenapa? Ada ingin dipuji oleh guru. Nah, itu semua adalah sebuah ilusi yang tidak akan berdampak selamanya. Kita hanya kita sesuatu yang bukan dari dalam diri kita sendiri. Itu sifatnya adalah akan sementara. Nah, di budaya positif ini, Bapak Ibu, kita akan diberikan materi bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsik dari murid kita sendiri. Jadi siswa atau murid melakukan sesuatu itu memang karena kesadaran sendiri. Memang kenapa saya harus masuk pagi? Ya memang kita kalau kita kesiangan kita akan ketinggalan pelajaran. Mengapa kita harus belajar? Bukan karena untuk menjadi sensasi, tapi itu adalah karena kebutuhan. Nah, kita di sini akan belajar bagaimana agar motivasi tersebut bisa muncul pada diri siswa. Nah, di sini ada kata-kata yang menarik, Bapak Ibu Guru. Saya juga mendapatkan pencerahan ya dari pernyataan ini. Dihukum oleh penghargaan. Selama ini kita tahu bahwa sebuah penghargaan itu adalah hal yang positif kan, bisa membangkitkan motivasi murid kita. Contohnya saat murid bisa melaksanakan tugas kita berikan. Sebelumnya saya juga mempraktekkan hal tersebut ya, supaya anak dia belajar. Sengaja saya berikan hadiah. Saya berikan ciki yang bisa nanti ibu kasih ciki. Nah, ternyata memang dampaknya luar biasa. Anak menjadi semangat untuk melaksanakan tugas tersebut, berlomba-lomba ini. Nah, ternyata tapi setelah lama-kelamaan anak tersebut ternyata ketergantungan. Saya akan mengerjakan itu kalau ada imbalannya. Jadi belum muncul dari dalam diri anak sendiri bahwa itu sudah tugas saya, itu kewajiban saya, itu kebutuhan saya, maka saya harus melaksanakan. Nah, itulah ternyata sebuah penghargaan itu bisa juga menjadi sebuah hukuman. Salah satunya contohnya dalam pemberian ranking. Mengapa dihukum oleh penghargaan? Pemberian ranking memang itu adalah bukan memotivasi siswa yang lainnya. Ada yang lain berlomba-lomba bisa belajar. Siswa yang mendapatkan ranking namun berlomba-lomba siapa yang mendapatkan ranking. Ternyata di sisi lain ada sisi negatifnya, Bapak Ibu. Ternyata dengan pemberian ranking tanpa kita sadari sebagai seorang guru ada anak yang tersakiti. Seolah-olah mereka yang tidak mendapatkan ranking, mereka itu kurang terampil dalam mengerjakan tugas. Mereka kurang pintar. Ternyata di sini saya disadarkan dengan materi ini sungguh luar biasa sekali ya. Ternyata penghargaan itu tidak selalu positif. Dan awalnya memang kita memberikan penghargaan itu untuk sesuatu hal yang memotivasi anak, hal yang positif. Ternyata di balik itu ada sisi negatifnya. Ternyata ada juga anak yang disakiti. Nah, itulah dampak dari pemberian penghargaan. Salah satunya yaitu penghargaan itu bisa menghukum anak yang lainnya. Seolah-olah yang satu berprestasi, yang satu tidak. Sedangkan kita tahu kecerdasan setiap anak itu berbeda-beda. Yang pandai dalam matematika belum tentu pandai dalam bidang seni. Nah, jadi kita tidak boleh menghakimi murid-murid kita. Setiap anak itu berkarakter, memiliki karakteristik yang berbeda. Ada anak yang terampil dalam menggambar, berarti dia cerdas dalam menggambar. Ada anak yang terampil dalam hal sosial, dia pandai bergaul. Dia mampu menjadi seorang. Oke, kita lanjut ke materi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah sebuah pendekatan dalam menyelesaikan kasus kedisiplinan. Jadi apabila siswa-siswi atau murid kita mengalami masalah dalam kedisiplinan atau permasalahan lainnya, maka yang biasanya kita berada pada posisi pemantau, penghukum. Nah, sekarang melalui segitiga restitusi ini kita akan belajar bagaimana posisi guru ini sebagai manajerial.
Nah, melalui pendekatan segitiga restitusi, kita tidak langsung menghakimi seorang murid yang melakukan kesalahan. Di sini di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, sedangkan yang kedua adalah validasi tindakan, yang ketiga adalah menyampaikan keyakinan. Nah, jika seseorang atau seorang murid melakukan sebuah pelanggaran disiplin, maka yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini kita tidak langsung menghakimi atau menyalahkan murid kita bahwa sebenarnya tindakan yang mereka lakukan itu adalah hal yang wajar karena memang manusia ini tentunya hilaf dan salah. Nah, setelah menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Nah, kita bertanya, bagaimana menurut kamu, apakah tindakan kamu itu salah atau tidak? Jika memang kamu terus berbuat seperti itu, nanti kedepannya akan bagaimana? Nah, itu adalah salah satu contoh pertanyaan dari validasi tindakan yang salah. Setelah itu, seorang guru setelah menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, lanjut dengan menyampaikan keyakinan kelas. Nah, kemarin kita kan sudah membuat keyakinan kelas, kita sudah sepakat dengan apa yang kita yakini untuk kelas kita ini. Menurut kamu itu melanggar tidak di keyakinan kelas kita? Bagaimana, ada tidak? Nah, itu adalah salah satu contoh dari pertanyaan dalam menyampaikan keyakinan kelas. Dengan begitu, anak akan merasa memiliki tanggung jawab dan memahami apa itu konsekuensi dari apa yang telah disepakatinya. Jadi apabila kita melanggar kesepakatan, dan tentunya ada konsekuensi yang harus kita laksanakan. Nah, dengan pendekatan tersebut, insya Allah nanti anak tersebut justru akan merasa bahwa kesadaran dirinya muncul, bahwa saya ini telah berbuat salah, kurang tepat, telah tidak bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas ini. Jadi bisa mengembalikan si anak tersebut kepada posisi yang tepat nanti di kelasnya. Nah, itu adalah salah satu contoh segitiga restitusi. Berikut adalah ada contoh dari segitiga restitusi. Silakan Bapak dan Ibu disimak contoh dari segitiga restitusi. Bagaimana Bapak dan Ibu sudah sedikit memahami bagaimana prosesnya dari pendekatan segitiga restitusi? Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya. Nah, jadi pada diseminasi ini materi semua telah kita sampaikan, dan saya juga mengingatkan ingin lebih memperdalam dari semua materi ini mengenai keyakinan kelas. Nah, pada segitiga restitusi ini tentu ada hubungannya dengan keyakinan kelas, karena nanti kita akan menanyakan bagaimana keyakinan kelas yang telah disepakati, apakah sudah murid laksanakan atau tidak. Nah, nanti kita akan praktek dalam pembuatan keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, yang pertama, dalam membuat keyakinan kelas itu kita bersama murid ini mengungkapkan harapan-harapan apa, cita-cita apa yang ingin dicapai di kelas tersebut. Misalkan kemarin pada kelas 1, walaupun mereka masih belum bisa benar-benar ditanya pendapatnya, saya berusaha menggali apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan, bahwa mereka bagaimana kelasnya, apakah mau kelas yang ramai, berisik, atau kelas yang tenang. Apakah kalian mau kelas yang kotor atau yang bersih? Apakah makan di dalam kelas itu boleh? Apakah membuang sampah sembarangan itu boleh? Nah, jadi dengan bantuan memberikan pernyataan-pernyataan seperti itu, mungkin untuk nanti ke kelas tinggi lebih mudah lagi, Bu, nanti dalam
pelaksanaan pembuatan keyakinan kelasnya, karena kelas tinggi tentunya sudah bisa dimintai keterangan, sudah bisa dimintai pendapatnya ya. Nah, itu salah satu contoh di kelas 1. Kemudian setelah itu anak mulai kan dulu, ya Bu, saya ingin kelas yang nyaman, saya ingin kelas yang bersih, saya ingin teman-teman tidak mengganggu saya. Nah, seperti itu. Nah, dari apa yang mereka ungkapkan, maka kita munculkan lagi ide-idenya. Oke, bila kalian ingin kelas yang nyaman, bila kalian ingin kelas yang bersih, jadi tindakan apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah anak-anak kemarin ada yang bilang. Nah, jadi ide-ide tersebut nanti silakan tuangkan di sebuah kertas stick note. Apa nih harapan dari kelas kita ini kelas yang nyaman, ini kelas yang bersih, silakan. Berarti ide apa yang harus kita tuangkan untuk menciptakan kelas yang seperti itu. Untuk di kelas tinggi mungkin itu akan mudah penerapannya, karena anak sudah bisa menuangkan ide gagasannya ke dalam sebuah tulisan. Tapi bagi yang kelas 1 kemarin saya dalam mempraktekannya tentu dengan harus dampingan dari gurunya lebih jelas lagi. Nah, anak-anak jadi ingin kelas yang nyaman, ingin yang kelas yang rapi, ingin kelas yang aktif, terus bagaimana? Ada yang bilang, oh Bu harus bersih, berarti harus piket kita ya. Nah, maka silakan, oke, silakan kalian tulis. Pertama harus piket, terus apa lagi? Oh, nggak boleh buang sampah sembarangan. Oke, tulis. Silakan ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Apalagi selanjutnya? Oh, berarti harus buang sampah pada tempatnya ya Bu. Ada yang ngetuk seperti itu. Pinter, berarti tulis. Buanglah sampah pada tempatnya. Lanjut, apalagi? Tidak boleh kesiangan. Silakan tulis. Tidak boleh kesiangan. Apalagi datang tepat waktu. Oke, terus tidak boleh makan di kelas. Terus apalagi? Tidak boleh berantem, harus saling menghargai, harus saling menghormati, izin jika ingin ke toilet, terus mengacungkan tangan jika ingin bertanya. Pintar, semua gagasan yang kalian buat silahkan ditulis di stick note tersebut. Apabila sudah selesai, nanti silahkan tempel di papan tulis. Nah, jadi kemarin waktu prakteknya di kelas 1 itu seperti itu Bu. Jadi dengan butuh bantuan informasi yang lebih jelas. Mungkin untuk di kelas tinggi itu tidak berlaku, kita tinggal menyebarkan stick note tersebut. Silahkan tuangkan ide-idenya, keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Anak-anak sudah paham. Nah, untuk yang di kelas rendah sebagai masukan itu kemarin yang saya laksanakan. Apabila anak sudah selesai menulis, nah nanti silakan ditempel di papan tulis. Apabila semua sudah terkumpul dari ide-ide dari semua siswa, kemudian kita pilih-pilih, gabungkan. Apabila ada yang sama, maka kita ambil satu saja ya. Misalkan, oh yang ini ada tidak boleh buang sampah sembarangan, ada 3 ya, berarti satu, kita simpan satu. Terus apa lagi? Datang tepat waktu, oke, tempel. Tidak boleh terlambat, kita tempel. Nah, setelah itu kita pilih kalimat positif dan kalimat negatifnya. Nah, di keyakinan kelas ini kita usahakan semua harus dengan kalimat yang positif ya. Jadi diusahakan tidak menggunakan kalimat negatif. Salah satu contoh kalimat negatif yaitu menggunakan kata tidak. Nah, jadi tadi kan saat kita mengungkapkan ide, anak ada yang bilang tidak boleh buang sampah sembarangan. Tapi ada juga anak yang bilang, oh iya Bu, berarti buang sampah pada tempatnya ya. Nah, berarti kalimat negatif dan positif yang mana? Ya, yang ada kata tidak berarti itu adalah kalimat negatif. Maka kita ambil, kita pisah-pisahkan kalimat positif, kalimat negatif yang kira-kiranya sama. Nah, setelah itu kita gunakan yang kalimat positif. Nah, dari kalimat yang positif yang sudah kita pilih-pilih tersebut, maka kita sepakati, kita ambil nilai-nilai apa yang ada pada setiap ide-ide tersebut. Nah, contohnya, oh ini nilainya tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Artinya apa?
Oh, disiplin, ketertiban misalkan. Terus datang tepat waktu, nilainya apa? Disiplin juga. Yang satu lagi berdoa sebelum belajar. Nah, berarti itu nilai religius. Nah, jadi memang harus memuat dari nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas tersebut. Jadi dalam membuat keyakinan kelas harus ada nilai dan nilai-nilai kebajikan dari setiap poin-poinnya. Selanjutnya, setelah itu kita tekankan lagi berdasarkan tabel Y, ya, tampak dan tidak tampaknya. Contohnya datang tepat waktu, berarti itu artinya terlihat. Sedangkan yang tidak terlihat itu berarti sering hadir terlambat. Terus menyapa teman dan guru setiap hari. Nah, itu yang tampak. Yang tidak tampaknya tak acuh terhadap guru. Nah, jadi kita pilih-pilih. Berarti ini nampak atau tidak tampak. Nah, selanjutnya tugas siapa ini? Misalkan membuang sampah membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita tekankan lagi kepada anak-anak. Ini tugas siapa? Tugas guru. Ya, terus tugas murid. Nah, jadi membuang sampah pada tempatnya itu adalah tugas bersama, tugas guru dan murid. Datang tepat waktu. Nah, itu tugas siapa? Tugas guru, tugas murid. Nah, emang berarti itu adalah tugas guru dan murid. Nah, jadi kita akan memilah-milah mana tugas guru, mana yang dikerjakan bersama, dan mana tugas murid. Itulah salah satu contoh pembuatan keyakinan kelas. Semoga bisa dipahami. Nanti insya Allah kita ibu bapak praktekkan di kelas masing-masing cara membuat keyakinan kelasnya. Insya Allah jika bersama-sama budaya positif ini akan terlaksana dengan baik, akan membudaya di sekolah kita dengan kolaborasi yang baik tentunya. Tetap semangat, mari kita laksanakan keyakinan kelas, karena insya Allah dengan keyakinan kelas nanti kita akan langsung ke pendekatan secara restitusi, maka akan terciptanya budaya yang positif. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, jadi ide-ide tersebut nanti silakan tuangkan di sebuah tempat signal. Apa sih harapan dari kelas kita ini? Kelas yang nyaman. Silakan. Bagi ide apa yang Sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Semangat sang mentari, sejarah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan menari, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa,
cerdas dan bergerak terpancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Kita pilih kalimat positif dan kalimat negatifnya. Nah, di keyakinan kelas ini kita usahakan semua kalimat yang positif. Usahakan tidak menggunakan kalimat negatif. Kalimat positif menggunakan kata tidak. Tadi kan ada merupakan Cerdasan pelangi, anak bilang tidak boleh menggunakan sembarangan. sang pengubah negeri, gerak pasti pada berbagi tempatnya dan ya. mengabdi, religi dan Kalimat negatif mandiri, yang solusi positif mana? untuk negeri. Ya, yang Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. yang ada pada setiap Sehangat sang mentari, secerdas sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri, penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Tugas murid. Nah, emang berarti itu adalah tugas guru dan murid. Nah, jadi kita akan memilah-milah mana yang kerjakan bersama dan mana itulah salah satu contoh pembuatan keyakinan Sang mentari, secerdas sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri, bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. selanjutnya ada yang mau dijelaskan? Sehangat sang mentari, secerdas sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri, penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter
Indonesia bahagia. Bergerak cerdas dan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan bergerak terpancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Untuk siswa Indonesia bahagia. Ditulis di stick note tersebut. Apabila sudah selesai, nanti silakan tempel di papan tulis. Nah, jadi kemarin waktu prakteknya di kelas 1 dengan bantuan informasi yang lebih jelas. Mungkin untuk di kelas ini tidak berlaku, kita tinggal menyebarkan. Silakan Sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdas dan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Untuk siswa Indonesia bahagia. Sang mentari, sejarah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Buktikan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdas dan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Untuk siswa Indonesia bahagia. Selanjutnya, setelah itu kita tekankan lagi berdasarkan tabelnya, tampak dan tidak tampaknya. Contohnya datang tepat waktu, terlihat, sedangkan yang tidak terlihat. Sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdas dan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Untuk siswa Indonesia bahagia. Datang tepat waktu. Nah, itu kan
siswa, gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia. Selanjutnya Bergerak cerdas berbangsa, ada yang mau gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. saya tutup. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Oh iya, Ibu Nuni, mangga. Terima kasih Bu Nuni atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya kategori dalam kurikulum mereka ini jika tidak ada lagi, bagaimana bisa memunculkan motivasi, karena memang selama ini anak kan termotivasi dengan pemberian penghargaan tersebut ya. Nah, di sini mungkin memang susah. Kita yang namanya sudah membudaya pasti akan susah. Kita tentu tidak bisa langsung sekaligus mengubah sesuatu hal yang sudah dari lama sudah terjadi kan, seperti itu ya. Itu kita mungkin secara perlahan ya menerapkan sistem tersebut apabila memang karena memang semuanya ini keinginan orang tua kadang-kadang ya ini tetap anaknya mendapatkan ranking. Soalnya anak saya kalau tidak ini dia tidak termotivasi. Nah, memang disinilah PR kita memang harus menciptakan motivasi intrinsik pada setiap diri anak agar anak tersebut mau belajar itu, mau berkompetisi itu tanpa harus mendapatkan embel-embel ranking 1, 2, atau 3. Nah, mungkin kita nanti akan secara bertahap, tidak secara otomatis, karena yang namanya sebuah budaya itu susah untuk secara langsung gitu ya. Ibaratnya kan seperti para wali saja menyebarkan agama Islam tidak langsung kan, langsung harus bisa berdiri semua pakai kerudung. Nah, tetapi bertahap kan melalui sebuah ternyata di sini budayanya ada kesenian, maka disediakan juga keseniannya dimasukkan itu dengan sekolah mungkin ya Bu ya. Jadi kita secara bertahap menerapkan dari motivasi itu sendiri kepada siswa. Mudah-mudahan kedepannya kita sebagai guru bisa lebih meningkatkan motivasi inklusi kepada anak. Mungkin nanti ke depannya juga kepada orang tua murid nanti diberikan pengarahan Bu bahwa sebenarnya sistem ranking itu undang-undang itu sudah dihapus dari kurikulum 13, memang sudah tidak ada karena kita mengacu bahwa setiap anak ini memiliki kecerdasan yang berbeda. Jadi mungkin nanti kita secara bertahap berdiskusi lagi dengan orang tua, memberikan pemahaman kepada orang tua sehingga akhirnya nanti motivasi penghargaan seperti itu akhirnya bisa kita kurangi sedikit sehingga akhirnya muncul motivasi pada setiap murid bahwa saya harus berprestasi karena memang itu adalah kewajiban saya. Kalau saya tidak berprestasi, nanti saya akan menjadi apa? Saya harus bisa, karena itu untuk bekal saya nanti ke depan. Bukan karena ingin mendapatkan ranking, ingin mendapatkan hadiah. Semoga kita bisa terus berusaha menciptakan, menggali motivasi ini secara bertahap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, apabila tidak, oke, berarti diseminasi hari ini kita tutup.
tersebut ya. Nah di sini mungkin memang susah. Kita yang namanya sudah membudaya pasti akan susah. Kita tidak bisa langsung sekali pada setiap menit bahwa saya harus berprestasi karena memang itu adalah kewajiban saya. Kalau saya tidak berprestasi, nanti saya akan menjadi apa? Saya harus bisa karena itu untuk bekal saya nanti ke depan. Bukan karena ingin mendapatkan ranking, ingin mendapatkan. Oke, berarti diseminasi hari ini kita tutup. Kita tutup sebelum ditutup dulu oleh BPAD dengan doa supaya kita selamat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya. Semoga kita selalu bisa berpihak pada anak dalam setiap kegiatan pembelajarannya. Oke, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita sama-sama yuk. 1, 2, 3. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diumumkan kalian mau kelas yang seperti apa ya? Mau bersih apa kotor? Coba. Nanti diumumkan kalian mau kelas yang seperti apa ya? Mau bersih apa kotor? Coba. Duduk siap. Tangannya nggak boleh ada yang di kolong meja, nggak boleh pukul-pukul meja ya. Paham nggak? Enggak. Oke, sekarang kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu yang akan kita sepakati selama berada di ruangan kelas ya, agar kelas kita tercipta dengan suasana yang kondusif. Ibu mau tanya, mau kelas yang bagaimana? Mau kelas yang kotor apa yang bersih? Mau kelas yang kotor apa bersih? Mau kelas yang nyaman apa berisik? Mau kelas yang indah apa acak-acakan? Teman-temannya mau tertib apa mau tidak tertib? Teman-temannya mau yang seperti apa? Harus saling rukun ya, tidak boleh saling bertengkar. Untuk itu kita bikin keyakinan kelas, kita sepakati. Jadi kalau ada yang melanggar, nanti akan ada konsekuensinya ya. Nanti ibu bagikan nih, nanti ibu bagikan kalian mau kelas yang seperti apa ya? Mau bersih apa kotor? Coba ibu tanya, udah bisa nulis belum? Udah bisa nulis belum? Ada yang udah bisa baca belum? Yang udah bisa baca nanti kasih tahu temennya ya cara menulis ya. Paham nggak? Ibu bagikan kertasnya satu lembar.
Sama aja lah, pink. Ayo keluarkan pensilnya, tulis. Ini mau kelas berapa, Aron? Tulis bersih. Nih, tulis. Ini mau kelas yang nyaman apa berisik? Tulis nyaman ya. Di sini tulis apa? Nyaman. Mama bunda di luar ya, soalnya direkam. Mamanya bunda di luar. Tulis nama bicara. Tulis nama, nak. Ini ibu tanya, ini mau tertib apa mau tidak tertib? Tulis tertib. Tulis tertib. Kalau nggak bisa minta tolong sama temennya ya. Ya. Tulis nama dulu. Mau datang tepat waktu apa terlambat? Datang tepat waktu. Nama ya. Tulis tepat waktu. Ya, nama aja. Ayo, udah ditulis. Nama aja juga nggak apa-apa. Kalau udah tempel di sana, tempel di papan tulis. Kalau yang udah selesai tempel silakan. Udah tempel, tempel di papan tulis. Yang sudah tempel di papan tulis. Wah, pintar. Tulis di papan tulis, tempel di papan tulis. Ya. Oke, duduk yang rapi. Nih, ya tempel. Udah nggak apa-apa yang jatuh. Nah, duduk yang siap ya, duduk. Duduk.
Jadi